Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 189 sangat menindas. Banyak orang tidak menyangka kejadian yang tiba-tiba ini. Meskipun anggota klan Jie ingin memaksa orang-orang dari World Spirit Guild untuk tetap berada di lantai itu, mereka tidak pernah berpikir untuk melukai mereka. Bagaimanapun, itu adalah wilayah World Spirit Guild. Namun, ketika mereka melihat orang yang terluka parah, wajah mereka berubah drastis karena orang itu bukanlah anggota World Spirit Guild, melainkan anggota Jie Clan. Apa ini? Adegan itu membuat anggota klan Jie terkejut tak henti-hentinya. Bahkan Makiang dan yang lainnya dari World Spirit Guild tercengang dan mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi seketika itu juga. Kau benar. Hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkan kalian. Tepat pada saat itu, suara tawa samar tiba-tiba terdengar. Melihat ke sekeliling, mereka sangat terkejut sekali lagi. Chu Feng sudah berjalan ke dalam lingkaran pertempuran mereka dan dia bahkan menggosok-gosok tangannya sambil bersemangat untuk bertempur. Saudara Chu Feng, apakah kamu baru saja menyerang? Makiang menatap Chu Feng dengan heran karena anggota klan Jis yang jatuh ke tanah, terluka parah, dan kehilangan kesadaran berada di alam origin tingkat 5. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa Chu Feng berada di alam origin tingkat 1. Saudara Makiang, aku punya hubungan dengan klan Jie, bagaimana kalau kau biarkan aku yang mengurus mereka? Chu Feng tersenyum. Kau ingin mengurus mereka semua sendirian. Seorang wanita muda lain dari World Spirit Guild membuka mulutnya dengan kaget. Mereka hanya sekelompok orang biasa-biasa saja. Aku, Chu Feng, cukup kuat untuk melawan mereka. Kalian bisa beristirahat saja di samping. Chu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Makiang. Cukup banyak kata-katamu di sana. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, seorang anggota klan Jie menjadi marah dan saat dia berbicara, dia akan menyerang Chu Feng. Namun sebelum dia menyerang, sebuah tangan besar menghentikannya. Itu adalah Jie Chuan. Meskipun Jie Chuan bisa dikatakan sangat ganas ketika dia menyerang Makiang dan yang lainnya, saat itu, ketika dia melihat Chu Feng, dia hanya tersenyum dan bersikap sangat ramah. Saudara Chu Feng, ini adalah dendam pribadi antara klan Jie dan Serikat Roh Dunia. Aku ingin tahu apakah kamu tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Jie Chuan tersenyum dan berkata kepada Chu Feng. Aku bisa mengabaikan dendammu, tapi aku harus menyelesaikan dendam kita, kan? Saat Chu Feng berbicara, dia melirik Jie Heng dan juga dua orang yang membantu Jie Heng. Dendam kita. Jie Chuan jelas bingung, tapi dia cepat menjawab sambil berteriak keras pada Jie Heng, Jie Gang, dan anggota klan Jie lainnya, dasar bajingan. Apa kau melakukan sesuatu pada saudara Chu Feng? Aku. Jie Heng menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dapat dilihat bahwa dia takut pada Jie Chuan. Kenyataannya, ketika Jie Chuan berbicara, anggota klan Jie lainnya tidak berani menyinggung perasaannya juga. Dapat dilihat bahwa Jie Chuan memiliki kedudukan yang cukup tinggi di dalam klan Jie. Terserahlah, tidak perlu bersikap seperti itu. Bahkan jika kau tidak memiliki permusuhan terhadapku, itu tidak berarti mereka tidak memiliki permusuhan. Pilar-pilar itu sudah terpasang dan tidak dapat kau hancurkan. Chu Feng dapat melihat bahwa Jie Chuan benar-benar tidak menginginkannya sebagai musuh, tetapi anggota klan Jie lainnya tidak berpikiran seperti itu juga. Gelombang, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Jie Chuan mendesah tak berdaya, lalu berkata, Saudara Chu Feng, aku, Jie Chuan, sebenarnya tidak ingin menyerangmu, tetapi aku punya misi. Aku harus menahan orang-orang ini dari World Spirit Guild di lantai 2 ini. Sepertinya aku hanya bisa menyinggungmu. Setelah berbicara, Jie Chuan bersiap untuk menyerang. Tekanan dari alam origin tingkat 6 dilepaskan dan lapisan kekuatan origin meraung di udara sekitarnya. Jie Chuan sedikit lebih kuat dari Makiang dan dia tidak bisa diremehkan. Serang. Ketika Jie Chuan menyerang, pada saat yang sama, Jie Heng, Jie Gang, dan anggota klan Jie lainnya juga menyerang. Mereka semua menunjukkan keterampilan bela diri mereka yang kuat, mengepung, dan menyerang Chu Feng. Beberapa jurus bela diri yang kuat meraung dan merobek udara. Kekuatan origin memenuhi seluruh aula. Dari serangan itu, kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menyebabkan seseorang mati. Saat yang tepat untuk datang. Namun, Chu Feng tidak takut sedikit pun saat menghadapi serangan orang banyak. Di bawah tekanan-tekanan roh, jelas, Jie Chuan dan yang lainnya terpengaruh dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan sejati mereka. Adapun Chu Feng, dia tidak terlalu terpengaruh dan dia bisa menggunakan kekuatan sejatinya. Di dalam klan Jie, bahkan jika ada 5 orang di alam origin tingkat 6 dan 20 orang di alam origin tingkat 5, Chu Feng sama sekali tidak takut. Asteris Hus Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisaran dan seperti hantu, ia menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di antara kerumunan klan Jie. Chu Feng bergerak sangat cepat dan banyak orang tidak dapat bereaksi tepat waktu.
Dengan langkah besar, dia tiba di depan Jie Heng. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram kerah baju Jie Heng, lalu meninju wajahnya beberapa kali dengan poni besar. Ah, gelombang, gelombang, gelombang. Setelah beberapa kali pukulan, wajah Jie Heng berlumuran darah. Hidungnya bengkok, gigi depannya remuk, dan seluruh wajahnya berubah bentuk. Air mata dan darah bercampur saat dia melolong kesakitan. Kalian ingin mati. Melihat orang-orang dari klan yang sama dipukuli dengan sangat buruk, klan Jie mulai memiliki niat membunuh. Serangan mereka menjadi luar biasa ganas. Seolah-olah mereka ingin mengambil nyawa Chu Feng. Ingin membunuhku. Tak seorang pun dari kalian yang cukup layak. Chu Feng melambaikan tangannya dan melemparkan Jie Heng. Dia menabrak dinding dengan keras dan dengan ledakan besar, suara retakan terdengar bersamaan dengan lolongan menyakitkan Jie Heng. Jelas, beberapa tulang di tubuhnya patah menjadi beberapa bagian. Setelah menyingkirkan Jie Heng, Chu Feng menggunakan teknik langit kekaisaran sekali lagi dan dengan mudah menghindari serangan mematikan anggota klan Jie. Kali ini, ia bergegas menuju seorang ahli tingkat 6 dari alam asal. Itu adalah Jie Gang, orang yang ingin mengurus Chu Feng sebelumnya di lantai pertama. Bocah, jangan terlalu sombong. Setelah melihat metode Chu Feng, Jie Gang tidak memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya dan dia tidak melawan dengan kekuatan. Dia dengan cepat memadatkan formasi roh dan menyelimutinya untuk memblokir serangan Chu Feng. Asteris bang namun, ketika tangan besar Chu Feng meraihnya, formasi roh tidak dapat menahannya. Di depan telapak tangan Chu Feng, formasi itu hancur berkeping-keping seperti kaca. Setelah menghancurkan formasi roh, Chu Feng meraih kerah baju Jie Gang. Awalnya, Jie Gang ingin melawannya, tetapi sia-sia karena tekanan Chu Feng sudah mengelilinginya. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan Chu Feng melemparkannya tinggi-tinggi, dan jatuh dengan keras ke lantai. Saat dia mendengar suara retakan yang datang dari punggungnya, dia merasakan sakit tulang belakangnya yang patah. Asterista setelah Jie Gang jatuh dengan keras ke lantai, Chu Feng mengangkat kakinya dan menginjak dadanya. Dia menghancurkan tulang dadanya, lalu menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata, sekelompok sampah. Datanglah sesukamu. Petik 2. Bajingan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ahli lain dari alam origin tingkat 6 bergegas mendekat dan menunjukkan keterampilan bela diri tingkat 5. Setelah keterampilan bela diri itu digunakan, kekuatan origin mengembun dan terbentuk menjadi 2 badai putih pucat. Badai itu mengandung kekuatan yang mengerikan, dan dengan gemuruh yang menderu, badai itu berputar ke arah Chu Feng. Kali ini, Chu Feng tidak menghindar atau menghindar. Dia mengangkat tangannya dan dengan paksa menahan skill level 5 orang itu secara langsung. Setelah itu, dia melompat dan tiba di samping orang itu. Dia menekannya ke tanah, lalu dengan kejam menginjaknya beberapa kali hingga daging dan darahnya berterbangan kemana-mana. Teriakan menyakitkan tidak pernah berakhir dan itu bahkan lebih menyedihkan daripada Jie Gang dan Jie Heng.